Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nikia Permatasari, NIM 2023365 dari Prodi Manajemen Pajak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 Minggu 13 Manajemen Retribusi Daerah, yaitu tentang menghitung potensi pendapatan retribusi daerah. Satu, pengertian retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan dengan mendapatkan prestasi kembalinya secara langsung, misalnya retribusi perizinan tertentu yang penerapannya berlaku umum. Yang kedua yaitu jenis-jenis retribusi jasa umum. Yang pertama, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil, retribusi pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera atau tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan yang terakhir yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Yang ketiga yaitu jenis-jenis retribusi jasa usaha. Yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan ke pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi penjualan produk usaha daerah. Yang keempat yaitu jenis-jenis retribusi perizinan tertentu. Yang pertama, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing. Yang kelima yaitu penentuan tarif retribusi. Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Penetapan tarif retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang pertama, retribusi jasa umum. Prinsip dan sasaran dalam penghitungan penetapan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang kedua yaitu retribusi jasa usaha. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Yang ketiga yaitu retribusi perizinan tertentu. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Yang keenam yaitu perhitungan potensi retribusi. Konsep perhitungan potensi retribusi dapat dilakukan dengan pendekatan makro dengan menggunakan data sekunder seperti yang banyak dilakukan oleh ahli ekonomi karena sederhana dan efisien.
Yang ketujuh yaitu perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar. Menghitung potensi retribusi pelayanan pasar adalah menghitung daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah, dan kemampuan yang pantas diterima dengan optimal, yaitu menjumlahkan faktor yang mendukung potensi retribusi pelayanan pasar, di antaranya luas kios, luas ios, dan lapak retribusi yang dikenakan jumlah hari pasaran setahun. Yang kedelapan yaitu perhitungan potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Data-data yang dibutuhkan dalam menghitung potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah yang pertama yaitu peraturan daerah atau kepala daerah atau wali kota atau bupati terkait dengan objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Yang kedua, luas tempat objek parkir dan sepanjang jalan yang dijadikan objek parkir. Yang ketiga, banyaknya kendaraan parkir di tempat parkir. Kendaraan ini harus dibedakan jenis, seperti kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6, dan sebagainya. Lama kendaraan parkir, hal ini perlu dilakukan untuk melihat optimalisasi penggunaan tempat parkir. Yang kelima, lamanya penggunaan tempat parkir, misalnya suatu tempat parkir hanya akan dipungut dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Sehingga lama penggunaan tempat parkir dalam sehari hanya 10 jam, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Tarif parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti tarifnya berdasarkan jenis kendaraan roda 2, roda 4, roda 6, dan sebagainya. Yang kesembilan yaitu perhitungan potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh daerah. Pengujian kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Yang ke-10 yaitu perhitungan potensi retribusi terminal. Yang pertama, melakukan survei pada objek retribusi pada beberapa kondisi yang ditentukan. Misalnya, pada beberapa hari yang ditentukan sebagai waktu survei. Yang kedua, melihat peraturan yang terkait dengan tarif objek terminal. Yang ketiga, menghitung potensi retribusi setahun berdasarkan hasil survei dan tarif. Yang ke-11 yaitu perhitungan potensi retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Yang pertama yaitu mendapatkan jumlah rumah yang mendapatkan pelayanan persampahan. Kedua, menghitung potensi retribusi ideal dengan mengalikasi jumlah rumah yang dilayani dengan tarif yang berlaku. Yang ketiga, menghitung jumlah potensi retribusi berdasarkan pelanggan PDAM dan mengalihkan dengan tarif yang berlaku. Yang ke-12 yaitu perhitungan potensi retribusi pemakaman. Ada 3. Yang pertama, menghitung luas areal pemakaman setiap lokasi pemakaman. Yang kedua, menghitung potensi retribusi ideal berdasarkan luas areal pemakaman dikurangi fasilitas umum dan dibagi dengan luas per makam, dan selanjutnya dikalikan tarif yang berlaku. Yang kedua, menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Yang ke-13 yaitu perhitungan potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Ada 2. Yang pertama yaitu melakukan survei untuk mendapatkan jumlah pemakaman fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, yang dilaksanakan beberapa kali pada alokasi yang sama. Yang kedua yaitu menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Yang ke-14 yaitu perhitungan potensi retribusi pelayanan pelabuhan. Ada 2. Yang pertama, melakukan survei untuk mendapatkan jumlah pemakai jasa pelabuhan. Yang kedua, menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Yang ke-15 yaitu perhitungan potensi retribusi izin mendirikan bangunan. Ada 3. Yang pertama,
mendapatkan data pengurus IMB setiap kelurahan. Yang kedua, melakukan survei di setiap kelurahan untuk mendapatkan pembangunan rumah atau gedung yang sedang dikerjakan, tapi tidak ada dalam daftar data IMB yang diterbitkan. Yang ketiga, menghitung potensi ideal dengan berdasarkan hasil survei. Demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.